Malam itu, hujan turun dengan deras di kota Jakarta. Angga, seorang driver ojek online, menepi sejenak di sebuah warung kopi untuk menghindari hujan. Ponselnya bergetar, menandakan ada pesanan masuk. Antar makanan ke alamat ini. Harap cepat, tulis pelanggan di aplikasi. Angga melihat lokasi tujuan. Sebuah rumah tua, di kawasan yang dikenal angker, daerah yang jarang ia lewati. Tapi karena sudah larut malam, dan ia butuh tambahan uang, Angga pun menerima pesanan itu. Setelah mengambil makanan dari restoran, ia melaju menuju alamat yang tertera. Jalanan sepi, hanya terdengar suara hujan, dan sesekali kilatan petir menerangi malam. Saat tiba di depan rumah yang dituju, Angga merasakan sesuatu yang aneh. Rumah itu tampak tak berpenghuni, pintu kayunya isang, jendelanya tertutup rapat, dan tak ada cahaya dari dalam. Angga mencoba mengetuk pintu, tapi tidak ada jawaban. Ia menelepon pelanggan, dan suara di ujung telepon terdengar pelan dan serak. Tinggalkan saja di depan pintu. Suara itu membuat bulu kuduknya meremang. Namun, ia tetap menaruh makanan di depan pintu, sesuai permintaan. Saat berbalik hendak pergi, tiba-tiba pintu rumah terbuka perlahan. Dengan suara berderit, Angga menelan ludah dari balik pintu. Ia melihat seorang wanita berpakaian putih berdiri di kegelapan. Wajahnya pucat, matanya kosong, menatap ke arahnya. Makanan sudah saya antar, Mbak, kata Angga dengan suara bergetar. Wanita itu tidak menjawab, hanya tersenyum tipis dan mengangguk pelan. Merasa tidak nyaman, Angga segera berlari ke motornya dan meninggalkan tempat itu dengan perasaan tidak enak. Sesampainya di rumah, Angga membuka aplikasi untuk memastikan pembayaran sudah diterima. Namun, alangkah terkejutnya ia ketika melihat nama pelanggan di riwayat pesanan. Dewi, nama seorang wanita yang menurut berita sudah meninggal setahun lalu. Karena kebakaran di rumah itu, jantung Angga berdegup kencang. Tangannya gemetar saat ia mencoba mencari alamat tersebut di peta. Tapi anehnya, rumah itu tidak ada. Lokasi yang tadi ia kunjungi ternyata adalah lahan kosong. Dengan napas tersengal, Angga menoleh ke plastik makanan yang masih ia pegang. Anehnya, makanan itu masih utuh, sama sekali tak tersentuh. Malam itu, Angga tidak bisa tidur. Ia hanya bisa merenung. Siapa yang sebenarnya ia antar malam ini, dan apakah wanita itu benar-benar manusia?